Arus balik libur panjang di ruas Jalan Tol Jakarta Cikampek Senin malam tadi padat merayap. Kepadatan ini mengular hingga 5 km. Kepadatan ini terjadi di ruas Jalan Tol Jakarta Cikampek, tepatnya di kilometer 55 Karawang, Jawa Barat sejak Senin sore hingga malam. Untuk mengurai antrian kendaraan yang mencapai 5 km, polisi memperlakukan kontraflow dari kilometer 65 sampai kilometer 47 Tol Jakarta Cikampek. Rata-rata para pengendara yang datang dari arah Cipali dan Tol Purbalenyi ini kembali ke ibu kota usai menghabiskan hari libur long weekend dan libur Isra Mi'raj kemarin. Hari terakhir libur Isra Mi'raj, arus lalu lintas menuju kawasan wisata Puncak dan sebaliknya terpantau padat. Rekayasa lalu lintas diberlakukan untuk kendaraan menuju Jakarta. Di hari terakhir libur panjang, kepadatan kendaraan menuju kawasan Puncak terlihat di eksit tol Ciawi Bogor Senin siang. Kendaraan didominasi dari arah Jakarta dan sekitarnya. Satlantas Polres Bogor merekayasa arus lalu lintas dengan memberlakukan one way untuk kendaraan dari arah Puncak menuju Jakarta. Tak hanya di eksit tol, kepadatan juga terpantau di Simpang Gadok dari arah Jakarta menuju Puncak. Kemarin terjadi kepadatan dikarenakan ada beberapa kendaraan yang mengalami mogok di pinggir jalan, di tengah jalan. Ada sekitar 10 kendaraan yang itu akhirnya mengakibatkan antrian yang cukup panjang. Alhamdulillah dengan rekayasa lantas dan kehadiran anggota di lapangan bekerja sama dengan teman-teman yang lain, kepadatan bisa tetap terurai. Kepadatan kendaraan di Puncak terjadi sejak akhir pekan kemarin. Karena masih pandemi, Satgas COVID-19 menerapkan ganjil genap di pintu masuk kawasan wisata. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat melaporkan. Truk tangki bermuatan gas CO2 cair tergelincir di ruas tol Japek kilometer 29. Tangki gas CO2 cair mengalami bocor akibat benturan keras. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini. Dalam video amatir warga, asap tebal menyelimuti ruas tol Japek kilometer 29, tepatnya di Desa Wangun Harja, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Truk pengangkut gas CO2 cair melaju kencang dari arah Jakarta menuju Cikampek, hilang kendali dan menabrak pembatas akibat menghindari bus yang berhenti mendadak. Akibat benturan, muatan gas CO2 cair dalam tangki bocor. Sementara untuk proses evakuasi truk, jalur 1 tol Japek arah Cikampek ditutup. Diduga akibat rem tidak berfungsi, sebuah mobil tangki minyak di Kota Jambi mengalami kecelakaan tunggal. Mobil tangki ini menabrak sejumlah rumah, warung, dan beberapa kendaraan. Video amatir warga merekam proses evakuasi mobil tangki minyak yang terlibat kecelakaan tunggal di kawasan Payo, Selincah, Kota Jambi. Mobil tangki menabrak 6 rumah, warung, dan sejumlah kendaraan. Rem mobil diduga tidak berfungsi. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun sopir mobil tangki terluka dan dilarikan ke rumah sakit. Pertigaan Simpang Gado-Gado, mobil mengalami rem blong, jadi langsung menerobos nabrak ke warung. Untuk korban jiwa cuma dari pengemudi saja luka-luka. Akibat peristiwa ini, ruas jalan di lokasi kejadian macet panjang. Kasus kecelakaan ditangani unit laka lantas Polresta Jambi. Dari Jambi, Adrianus Susandra melaporkan. Sebuah minibus terseret arus deras banjir di Jalan Lausi Meme, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. 4 orang di dalam mobil yang merupakan satu keluarga meninggal dunia.
Tim gabungan Basarnas dan BPBD dengan dibantu warga mengevakuasi sebuah mobil yang terseret arus sungai di Jalan Lau Simeme, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Empat korban yang merupakan satu keluarga ditemukan tewas di dalam mobil yang sempat terseret arus. Mobil berhasil ditemukan setelah satu korban selamat meminta pertolongan warga setempat. Peristiwa bermula ketika penumpang mobil baru saja pulang dari hajatan di Kecamatan Biru-Biru. Saat melintas di jembatan desa Lau Mulgap, mobil yang ditumpangi korban hanyut terseret derasnya banjir. Kejadian di mana satu unit mobil hanyut terbawa arus akibat luapan sungai yang ada di sisi sebelah kanan saya saat ini. Dan hingga saat ini informasi yang bisa kita sampaikan bahwasanya satu orang selamat. Satu persatu jenazah korban berhasil dievakuasi dan dilarikan ke rumah sakit menggunakan ambulan. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Amiruddin, iNews melaporkan. Sebuah pesawat milik pemerintah Kabupaten Puncak tergelincir di Bandara Bilorai, Sugapa, Intan Jaya, Papua. 8 penumpang berikut kru pesawat selamat. Pesawat milik pemerintah Kabupaten Puncak Jaya, Papua tergelincir di Bandara Bilorai, Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua. Pesawat tergelincir saat mendarat di runway 09 50 meter dari titik landing setelah mengalami pecah ban. 6 penumpang dan 2 kru pesawat selamat meski beberapa bagian pesawat alami kerusakan. Karena 6 penumpang dan 1 pilot serta awak pesawat itu dalam keadaan sehat walafiat. Pesawat dipiloti oleh Kapten Alion Bileo dan FO Irela Yudias. Keduanya dalam keadaan sehat walafiat. Pesawat yang dipiloti Kapten Alion Belau ini terbang dari Timika menuju Intan Jaya dengan membawa sejumlah bahan sembako. Aktivitas penerbangan di Bandara Bilorai tetap berjalan dan pesawat telah dievakuasi. Seorang suami di Mojokerto, Jawa Timur, tega meracun istri dan pelanggan warung kopi milik istrinya. Pelaku nekat menaruh racun tikus dalam kopi karena terbakar api cemburu. Nasib Samino Putro berakhir di tahanan Mapolresta Mojokerto. Pria 45 tahun ini ditangkap polisi atas dugaan meracun istri dan pelanggan warung kopi milik istrinya dengan racun tikus. Akibat ulahnya, Ponistri, istri pelaku dan seorang pelanggan, Nur Ahmadi, dirawat di puskesmas dan rumah sakit Sakinah akibat keracunan. Keduanya sempat kritis, namun beruntung nyawanya bisa tertolong. Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengaku nekat menabur racun ke dalam toples berisi kopi di warung istrinya karena terbakar api cemburu. Racun itu di toples tempat buku kopi, pagi harinya 2 orang pertama inilah yang mengkonsumsi dan terindikasi kuat keracunan karena meminum kopi yang ada racunnya. Dia masuk sama istrinya, cemburu gitu kan. Cemburu itu terhadap siapa itu? Itu berdasarkan keterangan tersangka. Polisi menyita toples kopi yang sudah diracun tersangka dan racun tikus yang dibeli tersangka untuk meracun istrinya. Dari Kabupaten Mojokerto, Solahuddin melaporkan. Seorang emak-emak tertangkap kamera pengawas mencuri uang di toko kue di Pasar Rebo, Jakarta Timur saat korban tertidur pulas. Pelaku dengan lihai yang beraksi meski dompet korban yang berisi uang belasan juta rupiah dijadikan bantal oleh korban. Emak-emak yang belum diketahui identitasnya ini berpura-pura memilih kue-kue yang ada di sebuah toko di Jalan Raya Jakarta Bogor, Pasar Rebo, Jakarta Timur. Secara perlahan, pelaku menggeser tas milik korban berisi uang penjualan sebesar 12 juta rupiah.
Hingga akhirnya korban yang tertidur pulas tak menyadari bila tas berisi uang yang disimpan di dekatnya hilang di gondol pelaku. Kue dulu seolah-olah seperti pembeli. Nah, dan setelah kira-kira posisi aman, baru dia mengeksekusi tas saya. Tas pun sempat ditaruh di meja, diambil kresek hitam, dimasukin tas saya kresek hitam. Jadi keluar nenteng kresek seolah-olah dia belanja kue. Nah, gitu. Jadi emang itu udah profesional. Korban telah melaporkan kasus pencurian ke Mapolsek Pasar Rebo dengan rekaman CCTV sebagai bukti. Sebelumnya korban juga mengaku pernah kehilangan uang tunai senilai 35 juta rupiah dan 4 unit telepon genggam. Dari Jakarta, Dio Manik, iNews melaporkan. Mulai tanggal 27 Februari kemarin, harga seluruh produk LPG non-subsidi mengalami kenaikan. Besaran kenaikan harga LPG ini berada di angka 1.600 hingga 2.600 per kilogramnya. Pemerintah kembali memberlakukan kenaikan harga untuk semua produk gas LPG non-subsidi. Kenaikan harga ini mulai berlaku pada 27 Februari kemarin. Namun, salah satu pemilik agen penjualan gas LPG di Pasar Johar Baru, Jakarta Pusat, mengaku belum menaikkan harga LPG mengikut harga yang baru karena masih memiliki pasokan yang lama. Pemilik agen baru akan mengikuti harga yang berlaku jika sudah ada pasokan gas yang baru. Dari pemasok, penjual gas membeli LPG seharga Rp88.000 untuk ukuran 5,5 kg dan Rp187.000 untuk LPG 12 kg. Di pasaran, harga beli oleh masyarakat nantinya akan lebih tinggi dari harga yang berlaku. Belum tahu masuknya, ini juga stoknya udah habis dari kemarin. Ya, ntar kalau datang harga baru ya jualnya baru lagi. Tapi belum ada info dari pemasoknya ya Bu ya? Kan tanggal merah. Baru dengar sih malam minggu lenting-lentingnya. Kenaikan harga gas ini mendapatkan protes dari masyarakat yang merasa kesulitan lantaran tidak hanya harga gas saja yang naik, tapi harga kebutuhan pokok lainnya juga ikut naik. Untuk tanggapannya sebenarnya keberatan, apalagi zaman COVID begini, kita juga buat nyari duitnya juga susah. Jadi buat belanja juga kurang. Apalagi Desember kemarin juga baru naik ya Bu? Iya benar, minyak pun juga sekarang sulit. Dengan kenaikan ini, warga yang biasanya menghabiskan gas LPG ukuran 12 kg untuk 1 bulan seharga Rp155.000, saat ini harus mengeluarkan biaya lebih, mencapai Rp200.000. Dari Jakarta, Yosepina Damaris dan Edi Nugroho melaporkan. Melambungnya harga daging di pasaran membuat pedagang sepi pembeli dan merugi. Bahkan sejumlah pedagang menggelar aksi mogok berjualan selama 5 hari sebagai bentuk protes atas tingginya harga daging. Tingginya harga daging sapi lokal di pasaran membuat sejumlah pedagang sapi lokal di pasar tradisional mengalami penurunan omset hingga mogok berjualan. Harga daging yang biasanya di kisaran Rp120.000 per kilonya kini naik hingga Rp140.000 untuk per kilogram. Di Pasar Rumpin Bogor, Jawa Barat, pedagang kesulitan menjual daging sapi lokal yang dibeli dari pemotongan. Para pedagang mengaku kenaikan terjadi sejak awal Januari lalu dan terus melambung hingga hari ini sekitar 20%. Ya tukang daging dibilangnya ditaik-taikin aja katanya sih, padahal dari sananya juga udah naik. Kan nggak mungkin saya belanja misalkan harga 12 dijual 11,5 atau 110. Sementara di pasar tradisional Ciledug, Kota Tangerang, seperti inilah kondisi lapak pedagang sapi yang mogok berjualan. Sekitar 60 pedagang menggelar aksi mogok berjualan. Aksi ini sebagai bentuk protes atas tingginya harga daging sapi yang mencapai Rp140.000 per kilogramnya. Imbas mahalnya daging sapi ini, pedagang mengaku kesulitan menjual pada konsumen karena kenaikan sangat signifikan. Sementara 5 hari ya, si Jabodetabek, ya kan? Karena kan istilahnya dagang daging ini terlalu mahal gitu. Kita beli nggak bisa dijual.
ya kan? Untuk konsumen ini saya rasa kasihan gitu. Bukan hanya di Pulau Jawa, tingginya harga daging juga terjadi di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Sejak beberapa hari terakhir, para pedagang daging sapi di pasar besar Palangkaraya dipusingkan dengan tingginya harga daging di tingkat pemasok atau distributor. Pedagang juga berharap agar pemerintah daerah setempat tidak tinggal diam dengan permasalahan yang dialami pedagang. Pedagang meminta solusi agar harga daging di tingkat pemasok bisa normal dan mudah didapat. Minyak kelapa tradisional atau yang disebut minyak mandar ini mulai dilirik dan menjadi alternatif bagi sebagian warga yang saat ini sulit mendapatkan minyak goreng kelapa sawit. Selain memiliki aroma khas dan rasa tersendiri, minyak goreng mandar ini juga harganya cukup terjangkau. Beginilah aktivitas sehari-hari para pembuat minyak goreng dari kelapa dalam atau disebut kelapa mandar di Desa Patampanua, Kecamatan Matakali, yang kembali menggeliat sejak minyak goreng sawit sulit didapatkan. Produksi minyak kelapa murni sejak sebulan terakhir ini cukup laris dan mulai diincar oleh ibu rumah tangga. Bahkan, mulai kebanjiran order dari pedagang di pasar-pasar tradisional. Proses produksi dilakukan secara konvensional, sehingga hasil produksi tidak begitu banyak. Dalam sehari, hanya bisa memproduksi hingga 15 liter minyak kelapa. Minyak kelapa tradisional mandar dijual dalam kisaran Rp17.000 per botol, sedikit lebih mahal dari harga minyak kelapa curah atau kelapa sawit di pasaran. Semakin bertambah peminatnya Bu ya, sejak langka minyak di Pulau ini. Minyak ya, lumayan. Ya, karena sekarang ini langkanya minyak, yang kan lancar. Ya, lancar. Semakin lancar Bu ya? Ya, semakin lancar sekarang. Ibu, setiap hari tidak bisa produksi berapa ini? Berapa botol? Iya. Ya, 20-an. Minyak kelapa lebih gurih dan harum dibanding minyak, hingga menjadi alternatif untuk memenuhi kebutuhan dasar minyak goreng di rumah tangga. Maksudnya pasarannya minyak ini bagaimana Pak? Meningkat atau? Ya begitu meningkat. Meningkat Pak ya? Banyak permintaan. Iya. Biasanya satu hari sekarang berapa dijual? Minyak? Ya. Ya setelah satu hari, talinya 12 biji dibawa satu hari, satu kali. Produksi minyak kelapa murni di wilayah ini tetap bertahan, lantaran sejak dahulu kala, minyak kelapa mandar bagi sebagian besar warga Sulawesi Barat merupakan hal wajib yang diperlukan bagi masakan tradisional maupun dalam ilmu pengobatan tradisional. Untuk 100 biji kelapa tua sendiri menghasilkan sekitar 10 liter minyak kelapa murni dan butuh waktu sekitar 5 jam. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Huzair Zainal, iNews melaporkan. Kemunculan kawanan buaya membuat kaget warga Kelurahan Bumi Kedamaian, Bandar Lampung. Buaya muncul di kali dekat dengan permukiman warga. Video amatir merekam kemunculan beberapa buaya muara yang masih kecil berada di sungai Jalan Haji Suhari, Bandar Lampung, Lampung. Sungai ini tak jauh dari permukiman warga. Banyaknya buaya kecil mengkhawatirkan karena sungai sering dibuat bermain oleh anak-anak. Selain itu, diduga terdapat induk buaya tak jauh dari lokasi penemuan. Seorang warga yang berprofesi sebagai pawang juga sudah mendatangi lokasi untuk menangkap buaya. Berapa semua terakhir lihat? Terakhir lihat sepaha inilah. Ada semeter lebih. Semeter lebih kalau semeter. Udah kalau dari kita sendiri udah berapa hari nih ngeliat? Dari hari Selasa mulai. Jadi udah berapa hari jatuhnya? Jatuhnya 5 harian. Udah 1 pekan ini lah ya. Berbahaya nggak sih buaya muara ini Pak? Apalagi di tengah pemukiman warga ini Pak? Sebenarnya kalau makanannya masih cukup nggak berbahaya. Cuman kan lama-kelamaan besar kebutuhan makanan makin banyak juga ya bisa bahaya. Warga sudah sering melihat kemunculan buaya dan berharap pihak terkait dapat menangani hewan berbahaya tersebut. Dari Bandar Lampung, Lampung, Andres Afandi, iNews melaporkan. Batam dengan penduduknya yang heterogen selain fokus dengan pembangunan fisik juga mengisi spiritual warganya dengan kegiatan-kegiatan keagamaan. Salah satunya adalah peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW yang menghadirkan Tuan Guru Bajang Muhammad Zainul Maji. Bersama kesulitan ada kemudahan.
menjadi isi ceramah Tuan Guru Bajang Muhammad Zainul Masdi dalam peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW yang digelar di Masjid Baitur Rahman Sekupang, Kota Batam. Masyarakat diajak untuk terus berusaha dan berdoa serta bertasbih agar Indonesia dimudahkan untuk bangkit melewati pandemi. Apalagi Batam dengan potensinya telah terbukti mampu menjadi salah satu daerah yang menopang perekonomian nasional. Memang Batam kan juga menjadi salah satu daerah ya yang termasuk mempelopori pendekatan pembangunan yang progresif sejak sekian puluh tahun yang lalu. Dan memang diharapkan Batam juga karena lokasi dan kondisi secara keseluruhan di Batam ini kan sangat mendukung ya untuk pengembangan industri yang menopang Indonesia ke depan. Ya, Batam betul-betul menjadi satu kota yang secara kehidupan beragama itu yang kita harapkan bisa kita terusin pada anak cucu kita. Peringatan Isra Mi'raj menjadi salah satu program rutin Pemko Batam untuk memenuhi kebutuhan spiritual masyarakat, selain fokus pada pembangunan infrastruktur. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yenosa Ainus melaporkan. Ribuan umat Hindu Bali memadati Pantai Padang Galak. Upacara melasti dilakukan sebagai prosesi menyambut Hari Raya Nyepi tahun Saka 1944. Serangkaian ritual dengan mendatangi sumber air ini mulai dilakukan umat Hindu Bali dalam menyambut Hari Raya Nyepi tahun Saka 1944. Warga membawa sarana upacara dan pretima yang akan dibersihkan dalam upacara melasti. Pantai Padang Galak Denpasar salah satu pantai pelaksanaan upacara melasti. Melasti tahun ini dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat dan pembatasan jumlah umat yang hadir. Setiap banjar hanya diperbolehkan dihadiri 20 orang umat. Sekarang kalau mau desa Peguyangan, kalau memang semuanya hadir itu sekitar 6.000 sampai 7.000 biasanya. Sekarang ya dengan kami adakan pembatasan maksimal satu puro itu maksimalnya jangan lebih dari 20. Kalau bisa ya secukupnya yang hadir. Nah sekarang diperkirakan kita rombongan itu ada 60 kendaraan. Nah kurang lebih antara 2.000 lah yang ada, tidak lebih dari. Warga desa Peguyangan yang mengikuti upacara melasti berjumlah sekitar 2.000 orang. Di mana sebelum pandemi COVID-19 diikuti hingga 7.000 orang. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari Ainis melaporkan. Sementara jelang perayaan Nyepi, sejumlah seniman di Bali membuat ogoh-ogoh dari ribuan masker. Ogoh-ogoh raksasa akan diarak saat pengerupukan atau sehari sebelum perayaan Hari Raya Nyepi. Setelah sempat vakum selama 2 tahun lebih, arak-arakan ogoh-ogoh patung raksasa di Bali kini akan mulai dihidupkan kembali setelah mendapat izin. Jelang pawai ogoh-ogoh, sejumlah seniman memuat patung raksasa untuk ditampilkan pada saat pawai di hari raya. Dengan memanfaatkan ribuan masker, para seniman membuat patung dengan balutan masker yang menghiasi tubuh ogoh-ogoh raksasa. Di Banjar, Dukuh Mertajati, Desa Adat Sidakarya dan Pasar, ogoh-ogoh dikerjakan selama kurang lebih 1,5 bulan. Terbuat dari kayu dan bambu, arang dan sekam, ogoh-ogoh dibuat sedemikian rupa. Sebagai aksesoris, masker digunakan untuk memberi kesadaran bahwa penggunaan masker saat pandemi sangatlah penting untuk mencegah penyebaran COVID-19. Membuat ogoh-ogoh yang bertemakan gerubuk. Nah, gerubuk yang berawal dari kegelisahan kami di Seketruno terkait dengan situasi pandemi yang membelenggu. Ogoh-ogoh yang dibuat dengan menghabiskan dana hampir 15 juta rupiah ini nantinya akan diarak pada saat pengerupukan atau sehari sebelum perayaan Hari Raya Nyepi di wilayah Banjar sesuai dengan instruksi dari pemerintahan setempat.
Menteri Sosial Tri Risma hari ini dimarahi warga saat mengunjungi korban longsor di Pasaman, Sumatera Barat. Selengkapnya akan hadir usai jeda.